Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas kelimpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim, diwajibkan kepada setiap umat muslim belajar menuntut ilmu, insyaallah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat dan kerabatmu umat seiman, insyaallah rahimakumullah. Insyaallah kalau kita belajar, kita kembali mendalami hakikat daripada wujud, yaitu kekeramatan bismillah di dalam diri, menghadirkan kodrat Allah dalam wujud bismillah, bagaimana pembungkusan batin Allah wujud di dalam sirnya, diliput oleh nasnya, maka inilah yang dikatakan bis. Inilah yang akan milah menuju dua sifat pada kodrat kenyataan dan kodrat kehakikatan. Dalam hal ini kita akan memperjelas apa yang dikatakan dengan hakikat daripada Adam dan Kidam. Kenapa ini menjadi satu bahasan? Kenapa? Karena tajalli kita di muka bumi ini berkaitan dengan dua kodrat tersebut. Dua kodrat ini sifat bagi umat bernama Adam dari segalanya dia yang dahulu, bersifat kidam Allah pada diri yang maha dahulu. Nah, ini berdampingan antara kodrat Adam dengan kidam. Ini sangat berdampingan sekali. Apakah kita berjalan dengan kodrat kemanusiaan atau kodrat Adam, atau kita berjalan dengan kodrat kidam yang maha dahulu? Kenapa kita kaitkan dengan praktek dan keajaiban yang ada dalam bismillah? Inilah kalau orang bilang kesaktian. Apa kesaktiannya? Kita ingat kodrat tajalli itu ada dua. Ada yang dinamakan tajalli milah, itu Allah yang bertajalli. Ada yang dinamakan tajalli lillah, itu Adam yang bertajalli atau langkah umat. Inilah yang harus kita selesaikan. Di mana letak keajaiban dan kesaktian bismillah itu adalah dalam rangka bertajalli zahir dan batin. Kita bergerak dalam maujud illallah, la maujudun illallah,
tetapi dirangkum bismillah dalam la maujudin illallah, memang wujud dia semata, tapi ada kodrat yang tersirat di dalam itu. Apa kodrat tersirat? Adalah milah dan lillah. Kalau manusia yang berjalan, dia mensifat daripada Adam, yaitu orang yang pertama. Nah, kalau kita berjalan dengan kodrat Allah, berarti ini adalah milah atau dinamakan dengan kidam. Jadi sifat Adam dan kidam ini tadi harus benar-benar nyata di dalam perbuatan hakikat. Kita mau berpergian, ini dalam langkah siapa? Langkah inilah yang sangat menentukan para jemaah, dengan siapa kamu melangkah, apa tajalinya. Kalau dengan kodrat Adam, di dalam pecahan nanti marifat bismillahnya, maka yang bertajali adalah berlangkah umat, berjalan dulu baru sampai. Tapi kalau melangkah kodrat Allah, bilahnya Tuhan yang berangkat, bilah dia ke ujung sasarannya akan ditempuh, berarti sudah sampai sebelum berangkat. Inilah jamaah yang dikatakan keramatullah al-humul bismillah. Terjadinya keramat Allah dalam kajian bismillah ini dipisahkan antara langkah Adam dan langkah kidam. Inilah langkah kidam dinamakan milah, langkah Adam dinamakan lillah. Apa lillahnya? Kita percontohkan di dalam suatu keberangkatan. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu kalau milah batin Allah pada Rahman dan Rahim diri, maka milah bilah inilah yang akan sampai sebelum berangkat. Tinggal kita mengulang kaji, mengulang langkah untuk sampai kepada tempat yang telah diduduki oleh billah. Mau kemana kita? Nanti akan ada pertanda dari kemilahan tadi. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita membaca bismillah itu mau berangkat, kita harus tahu makom bismillahnya dulu. Kalau umpamanya makomnya lillah, berarti kodratnya Adam, la ilaha illallah, baru kita jalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilah, berarti langkahnya Adam, kodratnya manusia, berangkat dulu baru sampai. Tapi kalau kodrat Allah yang wujud, milah kepada Rahman dan Rahim, artinya kepada Rahman atau Rahmat dan Rahim wujud pada ma'rifat pada ujung tempat tujuan. Sudah mi'raj dia ke situ, bilah batinnya Allah biillah. Nah inilah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang mampu menghalangi perjalanan batinnya Allah. Tentu dengan kita kaji rahmat 4 pada kodrat batin Allah, mewujud dalam rahim 3 kodrat pada batiniahnya Allah. Berupa-rupa Allah pada Adam, berkodrat pada Muhammad, berwujud pada nyawa. Nah ini kalau milah. Tapi kalau keberangkatannya lillah illahi ya rabbuka ujubu wujudullah, diamanahkan kepada Allah, diamanahkan oleh Allah kepada seluruh zahir dan batin dari alam ini, bahwasan wujud ini adalah maujudnya Allah. Ini kalau lillahi la ilaha illallah. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimah.
Jadi kalau kita mendirikan bagaimana wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu, tentunya dengan melangkah. Kita ingin berangkat dengan bismillah. Kodrat ada dua, apakah ini dalam kodrat perjalanan Adam atau perjalanan daripada Kidam. Kalau Kidam dia maha dahulu, tidak boleh kita sampai sebelum dia sampai. Tapi kalau perjalanannya lillah, maka berangkatlah dulu baru sampai. Inilah yang dikatakan sandaran Adam Muhammad, sandaran Muhammad adalah Allah. Kalau memang kembalinya maujudullah tadi dalam lillah bertajali, insya Allah kembali kaji milah apa lillah atau kidam apa Adam yang menuju kodrat bismillah ini tadi. Kalau kodrat Adam diakhiri dengan la ilaha illallah, tapi kalau dengan kodrat Allah bilah batinnya Allah, maka dia sudah sampai sebelum kita berangkat. Di sini ada kontak, di sini ada kiat-kiat yang membuat makanya jaminan beserta zahir dan batin Allah ini yang maujud pada diri dalam makom bismillah harus nyata. Insya Allah akan selamat kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena ini adalah langkah yang sangat luar biasa. Apakah kita bertajali dengan kidamnya? Kenapa? Sesuai dengan pokok bahasan kaji, ada 5 perkara yang tidak boleh dipakai oleh umat, yaitu sifat Allah 5 yang tidak boleh dipakai oleh umat. Apa sifat Allah yang 5 yang tidak boleh dipakai umat? Yang pertama wujud, yang kedua kidam, yang ketiga bako, yang keempat mukalifatul lil hawadis, yang kelima qiyamuhu binafsihi. Nah, inilah dia. Kalau memang kita memakai kodrat wujud, maka kita harus tahu kidamnya. Kidam ini tidak boleh dipakai oleh amalan apapun kecuali dalam tajali bismillah. Inilah billah. La haula wa la quwwata illa billah. Ada wala tafaraku la bismillah. Bismi illah. Bi illah. Nah, inilah kiat-kiat kesaktian daripada bismillah ini. Luar biasa. Insya Allah kita tingkatkan terus bagaimana kita menyelamatkan diri dalam bertajali dengan Allah, baik dunia maupun akhirat, zahir ataupun batin. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, jangan hanya kita pandai membaca bismillah, laksana menjadi sebuah syarat. Inilah kerugian yang nyata oleh umat Muhammad. Wal asri innal insana lafi khusrin. Inilah demi masa tadi kerugian yang paling nyata. Kenapa? Sudah dikaji bismillah itu adalah kodrat Allah, yang mana kamu berjalan dalam kodratnya Allah, tetapi kamu menjadikan syarat untuk berjalan, syarat untuk menerima, syarat untuk memberi, syarat untuk berbuat. Disinilah naibnya jadinya. Tersia-sia kodrat besar tersebut. Padahal billah ini adalah nama batinnya Allah yang maujud di dalam batinnya, sehingga batin maujud kepada zat menjadi rohani, dan rohani maujud kepada nuraninya daripada Allah.
Akhirnya apa? Kalau sudah nurani dan rohaninya Allah dalam kendali batin, maka kidam akan menuntun dengan sifatnya. Dia sudah sampai sebelum sampai. Dia sudah minum sebelum minum. Dia sudah makan dulu sebelum makan. Dia sudah tahu sebelum kita tahu. Apapun yang kita lakukan, maha dahulu Allah daripada kita. Jangan jadikan diri kita seorang makhluk yang sombong. Jangan kita mendahului kodrat Allah dalam perbuatan zahir dan batinnya. Karena berinsannya Allah pada diri harus juga berkodrat dan beradab pada diri. Memilahkan Allah menuju sesuatu dengan lillahnya diri, ini membuat perbedaan. Apa yang menyaksikan perbedaan adalah ayat dan pandangan rasa yang kamu miliki. Rahman 4 kodrat, Rahim 3 kodrat, laksana dalam alat makomnya, kalbi tumpuan daripada alam sirat, batin markubah pada jantung kumpulan batin, maknawiyah pada kening, kumpulan daripada seluruh kehidupan umat. Seluruh kehidupan ayat, sifat tunggal, sifat wujud bagi Allah yang bersifat pada diri dengan maknawiyah. Jadi kalau sudah rahimnya Allah di depan, maka langkah harus diatur 2 kodrat. Adamkah atau kidam? Kalau Adam kodrat kemanusiaan, berangkat dulu baru sampai. Tapi kalau sudah kidam, sampai dulu sebelum berangkat. Kenapa? Karena batin bila Allah terlebih dahulu sudah bertajalli. Bukan arti secara zahir kita berangkat hilang, bukan. Tetapi sudah bisa kita saksikan perjalanan itu sebelum kita berangkat. Makanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kalau sudah batin billah itu yang bergerak dengan zahir dan batinnya. Para hadirin dan jamaah rahimakumullah. Inilah kesaktiannya bismillah. Begitu juga dalam penempatan apapun itu, tidurkah, dudukkah, bepergiankah, memulai sesuatukah, semuanya harus didahului oleh Allah. Meskipun dalam bentuk sebuah pandangan atau perjalanan atau hakikat rasa atau sir, tapi wajib kidam bagi Allah. Makanya semuanya kita jalankan. Jangan kita tergesa-gesa. Ingat kembali bahwasanya tuntunan Allah itu adalah jaminan zahir batin dunia dan akhirat. Dia tuntun kita mau kemana saja. InsyaAllah kita akan mencapai keselamatan lahir batin dunia dan akhirat. Mari kita pelajari, mari kita pakai kalimatul haq bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya menjadi sebuah huruf, sebuah bacaan, tapi harus menjadi kodrat yang hidup. InsyaAllah kalau sudah bertajali bismillah dalam kodrat, luput sudah menjadi sebuah kodrat kalimatul haq. InsyaAllah nyata pada Rahman, wujud pada Rahim, berkodrat dalam ba alif sin. Artinya naiklah batin yang menyimpan sir Allah dalam liputan nurnya Allah. InsyaAllah para hadirin, para jemaah, jangan kita pakai azimat-azimat. Jangan pakai ilmu ana ini itu untuk berjalan. Jangan tundukkan semua makhluk dengan ilmu kebatinan. Ingat, kodratmu maujud itu aja sudah ilmu. Karena beriradah Allah pada rohani, maka dijadikan oleh Allah dalam batin nyawa. Semuanya sudah tajalli Allah.
Kenapa kita persekutukan lagi dengan amalan-amalan segala macam? Tetapi berdirilah kita daripada rububiyah ayat itu sendiri. Karena semua ayat Allah berasal dari kodrat. Inilah yang harus menjadi kenyataan Al-Quran pada diri yang bergerak zahir batin. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan, mari kita isi diri kita dengan sifat-sifat Allah, dengan mewujudkan kodrat-kodrat Allah pada diri, sehingga nyatalah sifat ilmu pada jasad. Inilah yang kita jadikan pewaris para nabi yang nyata dan hayat bagi diri kita. Nurani bersifat kodrat pada Adam, hayat asal semua hidup. Itulah ruh daripada jasad kita. Sementara rohani adalah ruh dari semua hayat. Zat Allah awal diri Muhammad jadi. Inilah yang menjadi rohani yang ditiupkan dari ruhinya Allah. Dan yang ketiga, wujudlah kita. Kenapa kita ada mewujud? Karena batin Allah menandakan wujudnya Allah dalam batin nyawa kita. Maka mewujudlah An-Nazir Allah berupa-rupa pada Adam, berkodrat pada Muhammad. Maka berwujud di dalam nyawa. Insya Allah. Jadi kita tingkatkan terus. Ya, bagaimana semua ayatu kalimatul haq bagi diri kita mawujud dan nyata dan hidup dalam diri. Inilah puncak keselamatan. Kamu berharap dekat dengan Allah, tapi Allah nyata dalam dirimu, bukan dekat lagi. Kamu berharap menuntut ilmu, jasadmu makomnya ilmu bagi Allah. Kamu kejar ibadah kemanapun, rohanimu sumber Muhammad menjadi ibadah. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah ini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan sekali-kali ragu dengan Al-Quran, karena kita adalah sesosok yang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu tidak ada lagi keraguan-keraguan bagi dirinya. Singkirkan keraguan, isbatkan keyakinan. Insya Allah setelah nyata ketuhananmu, maka nikmat besar agama menunggumu. Dan hayatlah kamu di dalam kodrat itu. Insya Allah berinsan Allah pada diri. Tapi ingat, kodrat Allah adalah kidam, kodrat umat adalah Adam. Insya Allah akan bisa memapat dan menuntun kita ke jalan yang lebih benar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.